Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengabulkan judicial review dengan keputusan bahwa selama pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, seseorang bisa mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Keputusan ini mengagetkan banyak pihak. 6 gugatan yang sama sebelumnya ditolak, dianggap sebagai open legal policy. Tapi pada gugatan yang selanjutnya dengan permohonan penambahan frase sedang atau pernah menjabat kepala daerah melalui pemilihan umum justru dikabulkan. Masyarakat civil society bergerak, mengutuk hukum yang dipermainkan. Reformasi kembali di titik nol. Jika hukum sudah dipengaruhi kepentingan politik, maka masa depan demokrasi sedang dipertaruhkan. Kepercayaan rakyat pun dikorbankan demi ambisi jabatan dan kehendak politik dinasti. Suara rakyat tidak didengar lagi. Senin 16 Oktober lalu, saat para hakim membacakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, mula-mula kami bisa bernafas lega. 3 gugatan atas undang-undang pemilu yang meminta supaya batas usia yang menjadi syarat pengajuan capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun tidak dikabulkan. Majelis Hakim menilai MK tidak memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gugatan itu dianggap sebagai open legal policy. Artinya perubahan atas undang-undang hanya bisa dilakukan oleh institusi pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan parlemen. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menerima atau membatalkan undang-undang jika dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi bukan membuat hukum baru dengan menambahkan atau mengurangi frase apapun dalam undang-undang itu. Sebelumnya, banyak elemen masyarakat sudah bersuara. Mereka berteriak sekencang-kencangnya supaya MK tidak melampaui kewenangannya, supaya ada kepastian hukum, supaya hukum tidak menjadi permainan kekuasaan, supaya MK betul-betul menjadi benteng penjaga konstitusi. Tak urung, para begawan hukum tata negara pun ikut mengingatkan. Ada Profesor Mahfud MD, ada juga Profesor Jimli As-Siddiqi. Mereka berdua ini pernah menjadi ketua MK. Juga ada Idewa Gede Palguna yang pernah menjabat sebagai hakim MK. Semua serempak menyuarakan hati nurani. Jangan jadikan palu hakim konstitusi untuk kepentingan politik. Masalah batas umur capres dan cawapres itu ranahnya pembuat undang-undang. Tidak ada urusannya dengan konstitusi. Sayangnya Mahkamah Konstitusi sudah kadung menutup mata dan telinga. Suara-suara yang keluar dari goa keprihatinan masyarakat dianggap tidak ada. Bahkan MK melangkah terlalu jauh. Tarikan kepentingan politik terasa begitu kuat. Sehingga keputusan akhirnya mengabulkan gugatan yang membolehkan anak muda yang berusia di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres selama pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hakim-hakim yang masih memiliki nurani dan tidak mau tercemari oleh kepentingan kotor politik tidak bisa berbuat banyak. Mereka kalah jumlah. Dalam dissenting opinion, di dalam ruang sidang mahkamah, mereka menyampaikan kegeramannya, mengadu kepada rakyat. Mau dibawa kemana Mahkamah Konstitusi ini jika kelindan campur tangan politik begitu kentara? Mereka khawatir kepercayaan dan legitimasi publik kepada mahkamah akan runtuh, tak terselamatkan lagi. Karena jumlah yang tak seimbang, hakim-hakim yang masih punya hati itu pun tak kuasa menahan kencangnya pusaran politik.
Kita lihat kecemasan Profesor Saldi Isra yang menandaskan dissenting opinionnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi. Apa boleh dikata, kita semua prihatin. Suara rakyat sudah tidak didengar lagi. Dinding-dinding kejujuran dan keadilan telah retak dan rapuh. Dan hari kemarin kita menyaksikan robohnya benteng terakhir penjaga konstitusi kita. Rakyat menyaksikan dengan telanjang hukum dipermainkan demi kekuasaan. Keputusan mahkamah bukan ditentukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi demi kepentingan hanya satu nama supaya mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan. Kita semua tidak bisa diam lagi. Masyarakat civil society tidak bisa menahan diri. Terlalu besar resiko yang dipertaruhkan jika gara-gara keputusan MK yang melukai akal sehat menjadikan lembaga peradilan tidak dipercaya lagi. Negara bisa kacau jika hakim yang menjadi wakil Tuhan untuk menegakkan hukum mengadili perkara dengan berlandaskan pesanan politik kekuasaan. Ini bukan sekedar omong kosong. Ini soal berbangsa dan bernegara untuk masa depan Indonesia. Hukum adalah harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan. Jika hukum diamputasi, jika hukum bisa dimanipulasi demi melanggengkan politik dinasti, disitulah hukum kehilangan legitimasinya. Demokrasi yang kita perjuangkan sejak era reformasi dipecundangi justru dengan mengatasnamakan demokrasi itu sendiri. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki. Kedaulatan rakyat disingkirkan. Partisipasi publik dipersempit. Terhalang oleh kompromi politik jangka pendek. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dibuat permainan demi melapangkan jalan kepentingan kotor politik culas yang menghalalkan berbagai macam cara. Politik dinasti terasa begitu kentara ketika penguasa menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Memberi jalan untuk anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik tampil di pentas-pentas politik tingkat tinggi. Sekali lagi, kita tidak boleh diam. Suara rakyat harus terus digemakan. Kritik perlu terus disampaikan. Jangan lagi menggunakan politik yang nista dengan membajak nama rakyat. Kita semua sudah jengah. Setiap kritik disampaikan, setiap kita mengingatkan selalu saja dijawab. Yang memilih nantikan rakyat, biarkan rakyat yang menentukan. Itulah cara culas mempecundangi demokrasi dengan mengatasnamakan rakyat. Ukuran moral tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut sudah tidak ada lagi. Suara rakyat dimanipulasi atas nama demokrasi. Dan itu mengingatkan kepada kita, itulah gaya Orde Baru. Kembalikan demokrasi sesuai amanat reformasi. Menolak semua kesewenang-wenangan melalui tangan-tangan kekuasaan. Menegakkan hukum dengan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan merusak tatanan hukum demi kepentingan keluarga. Inilah asa saya. Asa Ayah NH.